Hai guys, ketemu lagi sama Madam Rikin. Nah, di video kali ini Madam akan jelasin tentang mekanisme reaksi eliminasi pada senyawa alkohol atau yang dikenal sebagai reaksi dehidrasi alkohol. Sesuai dengan namanya guys, berarti di sini akan terjadi yang namanya pelepasan molekul air. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kalian harus ingat dulu tentang apa itu reaksi eliminasi, jenis-jenis gugus pergi, dan juga tentang karbon alfa dan karbon beta. Nah, kalau kalian lupa, kalian boleh lihat lagi di video yang sebelumnya tentang reaksi eliminasi pada alkilhalida. Oke, pertama Madam mau sampaikan dulu, alkohol ini apa? Jadi alkohol ini adalah suatu senyawa hidrokarbon yang di dalamnya mengandung gugus fungsi OH. Contoh, misalkan ada CH3, CH2, lalu ada OH. Nah, jadi kalau di dalam senyawa hidrokarbonmu itu ada gugus OH, maka ini akan masuk sebagai golongan alkohol. Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut tentang alkohol di kelas 12. Oke. Nah, lalu selain itu, kalian juga harus ingat di dalam proses eliminasi kan terjadi dua buah pelepasan kan, yaitu ada pelepasan gugus pergi dan juga pelepasan hidrogen. Nah, gugus pergi ini ada dua jenis ya kan? Jadi ada gugus pergi yang baik dan ada gugus pergi yang buruk. Nah, di sini OH-nya ini termasuk sebagai gugus pergi yang buruk atau dibilang bisa juga disebut sebagai bad leaving group ya. Jadi dia tuh nggak bagus kalau dia melepaskan diri dalam bentuk OH- gitu. Nah, kalau OH ini sebagai gugus pergi yang buruk, maka bagaimana mekanisme reaksinya? Jadi kalau di dalam suatu molekul yang kita punya itu gugus pergi yang buruk, maka kita harus mengubah gugus tersebut menjadi gugus pergi yang baik dulu, baru boleh lepas dari molekul kita. Jadi intinya di sini kita akan ubah dulu si OH menjadi gugus pergi yang baik. Nah, OH di sini nanti baik mekanisme E1 ataupun E2 pada alkohol itu akan diubah menjadi molekul air, di mana molekul air ini adalah good leaving group kan, gugus pergi yang baik. Oke. Nah, kita langsung lihat ya kondisi yang diperlukan. Jadi untuk reaksi eliminasi alkohol ini tentu berbeda dong dengan reaksi eliminasi yang ada pada alkilhalida. Karena sifat senyawanya kan berbeda, satu mengikat halogen, satu mengikat alkohol, jelas sifatnya berbeda. Nah, pada alkohol kita memerlukan katalis asam seperti H2SO4 ataupun H3PO4. Pada alkilhalida nggak perlu. Kenapa? Karena di dalamnya itu kan mengandung gugus pergi yang baik. Ketika dia pergi, fine-fine aja gitu ya, sudah stabil. Tapi pada alkohol ini enggak, karena gugus pergi yang dikandung adalah gugus pergi yang buruk. Jadi gunanya katalis di sini, ini sebenarnya adalah untuk mengubah OH- nanti menjadi H2O. Oke, atau prosesnya tuh yang dikenal dengan protonasi ya, pada OH-nya. Oke. Nah, lalu di sini itu ada kondisi tertentu lagi. Kan memang eliminasi ini kan melibatkan pemanasan ya. Kalau tidak pemanasan maka nanti akan terbentuk substitusi bukan eliminasi. Nah, tetapi pada alkohol itu ada rinciannya lagi. Apabila alkohol yang kita punya itu tipenya primary, maka kita akan memanaskan pada suhu 170 sampai 180 derajat. Berikutnya kalau secondary maka rentang suhunya sekian dan selanjutnya. Nah, bagaimana cara membedakan alkohol primary, secondary, dan tertiary? Nah, ini sebenarnya sama persis dengan cara kalian mengidentifikasi karbon alfamu. Misalkan contoh yang Madam berikan di atas. Nah, yang jadi karbon alfa itu kan CH2 ya, karena CH2 yang mengikat gugus pergi. Lalu kita identifikasi karbon alfa kita ini sebagai apa? Karena CH2 kita ini hanya mengikat satu C lain, maka status dia adalah sebagai primary. Nah, berarti contoh yang Madam berikan ini adalah primary alkohol atau alkohol primer. Karena atom karbon yang mengikat OH itu adalah karbon primer. Berarti langkah berikutnya sama ya untuk menentukan karbon sekunder, tertier, alkohol sekunder atau alkohol tertier. Contoh deh. Misalkan CH3, CH, sini ada OH, lalu ini CH3. Nah, contoh yang barusan Madam tulis ini termasuk alkohol apa? Secondary, tertiary atau primary? Caranya sama, kita lihat gugus alkoholnya ada di mana. Oh, ada di sini ya, ada di CH. Jadi dia karbon alfa. Selain dia karbon alfa, dia punya status lain. Lihat, dia mengikat dua buah C lain. Betul? Di kiri dan di kanan.
Karena dia mengikat dua C lain, berarti status dia adalah secondary atau sekunder. Berarti senyawa ini disebut sebagai alkohol sekunder. Oke? Nah, lalu apabila suhu yang kita berikan pada alkohol itu tidak sesuai dengan rentang yang diberikan, maka alkena tidak akan terbentuk. Namun akan terbentuk senyawa lain yang dikenal dengan golongan eter. Nah, golongan eter ini juga kita akan pelajarinya di kelas 12. Jadi, pada intinya adalah untuk di level kelas 11, Madam tidak akan keluarkan reaksi eliminasi alkohol yang tidak menghasilkan alkena atau yang menghasilkan eter. Ya, oke? Jadi semuanya akan menghasilkan alkena. Nah, ini reaksi umum untuk dehidrasi alkohol. Oke, jadi kita butuh alkohol, lalu akan diberikan katalis, dan segitiga ini maksudnya adalah dipanaskan pada suhu tertentu sesuai dengan jenis alkoholnya, maka akan dihasilkan alkena plus air. Nah, sebenarnya di sini akan dihasilkan lagi katalis kita, ya, katalis nih si asidnya itu. Cuman kalau katalis ini boleh ditulis, boleh tidak di dalam persamaan reaksi. Nah, jadi katalis itu apa? Jadi sebenarnya pada reaksi adisi ya, kalau nggak salah Madam sudah jelasin katalis itu apa. Jadi katalis ini adalah suatu senyawa yang digunakan untuk mempercepat reaksi. Ya, tapi katalis ini akan didapatkan lagi di akhir reaksi. Oke, so kita langsung ke diagram saja. Jadi di sini Madam sudah buatkan diagram, semoga bisa membantu kalian untuk memahami tipe E1 atau E2 pada alkohol. Jadi ini berbeda ya guys, dari yang alkilhalida, jadi jangan dianggap sama ya. Jadi pada alkohol, kita akan langsung membagi sebagai E1 atau E2, itu dengan pasti. Nah, kalau di alkilhalida itu kan tergantung basa yang digunakan apa. Tapi kalau pada alkohol, itu tergantung karbon alfanya itu tipe apa. Kalau karbon alfanya itu primary, maka kita akan langsung mengalami E2, sedangkan kalau secondary dan tertiary kita akan mengalami E1. Oke? Nah, jadi untuk E2 sendiri ingat tidak ada karbokation, kalau E1 berarti ada terbentuk karbokation. Nah, proses yang terjadi juga sama, jadi akan ada pelepasan dua buah gugus, yang pertama itu adalah gugus pergi, dan yang kedua itu adalah hidrogen. Nah, tapi bedanya paling prosesnya sekaligus atau satu persatu. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Nih, contoh itu yang pertama ya. Oke, so di sini, nah, pertama kita akan lihat kan, gugus pergi kita pasti OH ya, karena kita kan punya alkohol. Nah, paling yang perlu kalian ketahui lebih lanjut adalah status karbon alfamu itu apa. Ini karbon alfa, ini karbon beta. Status karbon alfa kita pada contoh A ini adalah primary. Nah, kalau primary, maka akan jatuh mengalami mekanisme E2. Artinya prosesnya sekaligus. Nah, bagaimana mekanismenya? Pertama, kamu akan gambar ulang, sekaligus kamu gambar karbon betanya ya. Atau gambarnya di mana berikutnya nggak apa-apa juga sih. Untuk yang karbon beta di sini. Jadi paling untuk yang pertama itu adalah katalis. Oke, kita akan gambar elektron valensi atau sisa lontar, bukan elektron valensi, elektron bebas daripada OH ya. Lalu kita akan dekatin dengan katalis kita. Katalis kita gunakan adalah H2SO4. Di gambar strukturnya kurang lebih seperti ini. Oke, ini salah. Oke. Nah, lalu ingat ya, di dalam H2SO4 sebenarnya di sini juga terjadi pengkutuban kan, karena di sini ada bond antara O dan H, dan kita juga tahu bahwa atom O ini adalah salah satu atom yang sangat negatif. Jadi tentu akan terbentuk pengkutuban di mana hidrogennya akan bermuatan positif dan oksigennya bermuatan negatif. Soalnya oksigennya lebih banyak elektron kan, jadi dia pasti lebih negatif. Nah, kalau di sini apa yang terjadi? Karena gugus OH di sini dia juga punya elektron bebas, artinya dia juga bisa menarik hidrogen pada katalis. Oke? Nah, jadi langkah pertama apa? So, di sini hidrogen yang tadi ditangkap sama OH akan masuk. Dilihat, Madam hanya gambar ulang. Lalu di sini O-nya OH. Nih, lihat ada bond baru di mana O-nya mengambil si hidrogennya dari katalis. Nah, pada tahap ini kan, O di sini akan bermuatan positif.
Alasannya kenapa? Alasannya sama kayak video sebelumnya. Di sini kan O itu hanya boleh mengikat 2 ya. Kalau dia mengikat 3, maka dia akan kekurangan elektron. Jadi apa yang terjadi pada tahap ini? Nah, pada tahap ini kan selain ada H2O, kita juga masih ada sisa katalis toh dalam bentuk HSO4- kan? Kok iya, dari mana HSO4-nya ini? Ketika H di sini diambil, jangan lupa di sini akan terjadi heterolytic fission, di mana elektron pada H nanti akan diambil oleh si oksigen. Oke, maka akan membentuk muatan negatif pada atom O-nya. Nah, lalu pada tahap ini kan sudah terbentuk nih gugus pergi yang baik kan dalam bentuk H2O ya nggak? Nah, sewaktu mau lepas, ternyata HSO4 di sini juga sudah menyerang si hidrogen di karbon beta. Terserah sih ya, mau serang yang mana, hidrogen yang di atas, bawah, atau samping bebas. Nah, lalu di sini tuh pelepasannya tuh terjadi sekaligus. HSO4- menyerang hidrogen dan H2O-nya lepas sekaligus. Jadi, hasil akhirnya adalah ini jadi CH2 ya, karena hidrogennya dilepas. Lalu bond pada hidrogen akan diberikan ke karbon alfa. Jadi ini jadi CH2, double bond, CH2, plus kita akan punya H2O kan. Karena H2O gugus pergi, dia sudah melepaskan diri. Dan kita juga akan dapatkan kembali katalis kita dalam bentuk H2SO4. Oke, jadi untuk katalis ini biasanya tidak dihitung ya. Boleh tidak di dalam persamaan reaksi. Kalau untuk mekanisme lebih baik kita tulis, tapi kalau dalam persamaan reaksi kalian boleh skip aja katalisnya. Oke, coba dicerna dulu reaksinya tadi seperti apa. Jadi katalis digunakan untuk mengubah OH menjadi H2O, yaitu gugus pergi yang baik. Nah, pada saat OH mau melepaskan diri, HSO4- itu bahasa lemah kita, langsung menyerang hidrogen di karbon beta dan terjadi dua buah pelepasan sekaligus. Oke. Nah, contoh yang kedua di sini ya. Jadi untuk alkohol kita tidak perlu lihat basanya tuh kuat atau lemah, karena yang menentukan itu adalah karbon alfanya statusnya apa. Jadi ini gugus pergi kita, ini karbon alfa kita, ini karbon betanya. Lalu kita identifikasi statusnya apa. Nah, karbon alfa kita ternyata adalah secondary. Nah, ingat kalau karbon betanya, karbon alfanya secondary atau tertiary dari alkohol, maka akan masuk ke eliminasi tipe 1. Yang artinya adalah ada 2 steps proses, ada 2 step. Jadi yang pertama itu adalah pembentukan karbokation ya. Di step 1 pembentukan karbokation. Jadi singkat karbokation sebagai C+, oke? Nah, langkah pertama sebenarnya sama, kita akan mengubah dulu OH kita menjadi gugus pergi yang baik. Caranya seperti apa? Sama persis di I2, katalis yang membantu. Jadi, kita akan gambar ulang katalis kita. Oke. Ini ya. Dan dimana nanti lone pair pada OH itu akan mengambil hidrogen pada katalis, dan elektron pada hidrogen akan diberikan ke, kayak ada error di sini, akan diberikan ke atom O. Kalian ada gambar ulang katalisnya. Oke, tadi ya elektron pada hidrogen akan diambil oleh atom O, maka sini akan terbentuk CH3, lalu ini CH, dan di sini OH yang ikat hidrogen yang baru kan, dan ini CH3. Nah, pada tahap ini oksigennya bermuatan positif ya, sama persis kayak yang di atas kan. Nah, ini kan udah terbentuk gugus pergi yang baik nih. Nah, di sini HSO4-nya itu yang sisa dari katalis tadi itu belum bisa serang. Nah, kenapa dia nggak bisa serang seperti yang di atas? Nah, alasannya adalah karena pada atas, kalau misalkan H2O-nya pergi dulu, nanti akan terbentuk karbokation di sini kan. Coba lihat statusnya. Kalau H2O-nya pergi dulu, baru HSO4 serang, maka akan terbentuk karbokation yang statusnya primary, yang mana nggak stabil. Nah, kalau nggak stabil, berarti itu pasti nggak akan terbentuk. Jadi semua yang primary alkyl halida atau primary alkohol tidak akan pernah terbentuk karbokation yang statusnya primer, karena kondisinya nggak stabil.
gitu. Jadi HSO4 langsung bisa serang. Nah, tapi kalau untuk yang secondary atau tertiary alkohol di sini kalau H2O-nya pergi dulu nggak masalah. Kenapa? Karena karbokation yang terbentuk itu lebih stabil. Nah, jadi pada tahap ini ya H2O-nya akan pergi dulu. Oke, diambil nih. Elektron pada CH diambil sama si atom O. Maka pada tahap ini akan terbentuk karbokation ya di sini. CH3, CH, CH3. Dan pada tahap ini pula sudah terbentuk air kan karena tadi airnya sudah melepaskan diri. Nah, karbokation atom kita ada di tengah. Oke, terbentuk karbokation pada step 1. Nah, pada step 2 apa yang terjadi? Jadi untuk step 2, Madam belum ini ya. Oke, pada step 2 baru terjadi pelepasan hidrogen pada karbon beta. Jadi kita akan gambar ulang karbokation kita dengan menunjukkan langsung hidrogen pada karbon beta. Lihat nih, karbon beta Madam ada 2 kan, kita lihat. Oke, Madam akan gambarin berarti kurang lebih gini ya. Ini jadi CH3, 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 lalu ini karbokation kita di tengah, dan samping kanan juga sama ya. Oke, ini dia. Nah, lalu kita kan masih punya tadi apa? HSO4 ya, yang bertindak sebagai basa lemah di sini. Nah, jadi pada saat di sini HSO4 karena kan dia lemah ya, basa lemah kayak H2O, dia nggak bisa langsung serang. Jadi dia perlu ada spesies yang bermuatan positif dulu. Nah, baru dia akan mengambil salah satu hidrogen pada karbon beta. Nah, sekarang pertanyaannya karbon beta mana yang diambil? Nah, ternyata kalau kita lihat, karbon betanya memang ada 2, tapi statusnya sama-sama primary. Nah, kalau dengan demikian berarti bebas, yang mana aja boleh. Jadi misalkan mau ambil hidrogen yang di beta kanan. Hidrogennya diambil, berarti bondnya akan diberikan ke karbon alfa. So, produknya akan jadi apa? Berarti jadinya CH3, CH, ini jadi double bond, jadi CH2. Oke? Nah, lalu ada apa lagi? Tadi ya, produk akhirnya kita masih, final produknya kita punya H2O, dan juga kita punya katalis kan? Nah, pada contoh ini tidak ada major atau minor kan, karena kebetulan primary karbon betanya itu statusnya sama-sama primary. Oke, coba ya kalian cerna ulang. Nih, tadi tahapnya apa? Tahapnya OH- diubah dulu jadi H2O. Lalu karena ini secondary atau tertiary karbon, maka H2O-nya bisa pergi dulu. Ketika H2O pergi, maka akan terbentuk karbokation. Nah, setelah terbentuk karbokation, barulah HSO4-nya bisa mengambil hidrogen pada karbon beta dan membentuk alkene. Oke? Nah, sekarang Madam akan berikan contoh yang lain ya. Nih, perhatikan contoh yang ketiga. Misalkan strukturnya seperti ini guys. CH, terus ini, nggak usah rumit-rumit ya. Jangan rumit-rumit, nanti bingung pula ya, baru gak belajar ya. Tadi apa ya, OH kan. Oke, gini aja. Nah, ini Madam pendekin aja ya. Oke, ini contohnya. Nah, terus sama H2SO4 dan oke. Ya, Madam lupa jelasin ya. Sudah sejauh ini Madam lupa. Di sini kalau kalian lihat ini ada panah nih ya. Dan panahnya itu kok beda ya dengan yang sebelumnya. Jadi panah ini itu kita sebutnya sebagai bidirectional harpoons, atau kita juga boleh sebut sebagai panah yang reversible atau bolak-balik. Jadi panah ini sebenarnya menunjukkan bahwa proses reaksi ini itu bolak-balik. Bolak-balik maksudnya apa? Maksudnya adalah reaktan bisa kita ubah jadi produk, dan produk juga bisa kita ubah jadi reaktan. Jadi reaksinya reversible gitu, dengan mereverse condition yang ada gitu ya. Nah, so sekarang makanya tadi ya sama-sama kita ulangin ya. Pertama, kamu harus cari dulu gugus fungsinya apa, lalu tentukan karbon alfa dan karbon betamu apa. Jadi ini kita punya 3 buah beta nih di sini, lihat. Nah, lalu berikutnya kamu harus tentukan status dari karbon alfamu itu apa, primary, secondary, atau tertiary. So di sini statusnya adalah tertiary. Nah, ingat kalau secondary atau tertiary alkohol, maka mekanisme yang terjadi adalah E2. Oke, untuk alkohol secondary, tertiary langsung masuk E2. Kalau alkehalida beda ya, alkehalida itu tergantung dari jenis basa yang digunakan apa. Nah,
Kalau dia sorry, E1 ya guys, maaf. E1. Udah malam ngantuk. Nah, kalau E1 ingat, berarti ada 2 tahap kan? 1, pembentukan karbokation, 2, pelepasan hidrogen dari karbon beta. Oke, sekarang yuk kita buat step yang pertama. Jadi pada step yang pertama, lagi-lagi di sini adalah pengubahan dulu. OH menjadi H2O. Jadi dari gugus pergi yang buruk menjadi gugus pergi yang baik. Kita gambar ulang saja molekulnya ya, CH3. Ini CH, lalu CH3. Ini CH juga, dan ini CH3, lalu CH3 juga. Banyak ya CH3-nya. Oke. Lalu kita gambarkan katalis kita. Terus ini ke S, double bond. Untuk katalis nanti biar lebih gampang, kalian boleh singkat gini aja deh ya. Nih, H, terus HSO4. Nah, boleh gini aja dah. Oke, disingkat begini. Biar nggak panjang-panjang. Nah, lalu langkah pertama kayak biasa ya, dimana lone pair pada OH itu bisa mengikat hidrogen di katalis. Dan akibatnya elektron pada hidrogen itu akan diserahkan ke atom oksigen di katalis, sehingga pada tahap ini akan terbentuk apa? Ada 2 molekul ya. Pertama masih ada hidrokarbonnya, dimana di sini oksigennya udah masuk. Oke, sorry guys, di sini kelebihan H, betul ya. Terus di sini OH-nya jadi nangkap hidrogen. Ini nggak mentok begini ya guys. Kalian boleh juga hidrogen kalian gambar di samping, is okay ya. Yang penting dia bondnya itu ditunjukkan aja. Like this. Kemudian jangan lupa hidrogen di sini jadi bermuatan positif akibat dari kelebihan tangan. Nah, kita juga masih punya HSO4- ya. Oke. Nah, lalu pada tahap ini ingat O-nya nggak stabil nih. Jadi kita udah punya gugus pergi yang baik juga kan? Nah, karena dia tertiary, jadi fine-fine aja kalau gugus perginya pergi. Karena tertiary karbon ketika membentuk karbokation itu stabil kita. Jadi elektron dari C itu dikasih ke O sehingga akan terbentuk karbokation. Madam ke bawah aja ya. Jadi madam cuma gambar ulang seperti ini. Lalu di sini ada C yang statusnya sudah jadi karbokation. Lalu kita punya air ya di sini ya. Oke. Nah, ini step 1. Nih. Dah. Nah, pada step 2 itu karbokation kita sekarang kita gambarin hidrogen di karbon betanya ya. Karena ada 3 guys. Ini karbon beta kita. Karena ada 3, mana-mana aja ini ya, kiri, atas, dan bawah. Madam hanya gambarkan yang statusnya beda aja ya. Maksudnya gini, kan yang sebelah kiri itu statusnya apa? Tertiary ya. Yang atas primary, yang kanan juga primary kan. Jadi karena dia sama-sama primary, madam gambar hidrogennya salah satu aja ya. Oke, ngerti kan maksudnya? Nah, ulang ya. Jadi nih madam hanya showkan hidrogen pada karbon beta yang statusnya itu tertiary dan salah satu primary ya. Misalkan yang di samping kanan aja yang madam show. Ini. Oke. Nah, lagi-lagi kan kita masih ada sisa katalis tadi ya, HSO4-. Nah, HSO4- ini nanti akan menyerang hidrogen yang mana? Karbon beta yang di mana? Kiri atau kanan? Nah, statusnya sama tuh. Maksudnya caranya sama kan dengan yang sebelum-sebelumnya udah kita pelajari. Jadi kita akan melihat status dari karbon beta tersebut kalau kita punya 2 pilihan atau lebih dari 1 pilihan hidrogen yang mau diambil. Karena ini tertiary, maka tentu HSO4 ini akan lebih prefer buat ambil hidrogen di tertiary itu. Sehingga bond dari hidrogen ini akan diberikan ke karbokationnya ya, atau karbon alfanya. So, double bondnya kalian bisa ramalkan kan terbentuknya di mana. Kalau kita gambar berarti double bondnya akan terbentuk di sebelah kiri ya. Dimana ini tetap CH3, ini jadi double bond, hanya udah hilang ya, karena udah diambil sama katalis tadi. Oke, ini jadi CH3 tetap. Nah, tapi kan bisa terjadi kemungkinan lain kan, dimana HSO4-nya justru mengambil hidrogen di tempat yang kurang stabil, ya kan? Nah, kalau di tempat kurang stabil, maka kalian akan menemukan variasi produk yang kedua. Dan terus di bawah ya guys, ternyata sulit. Ini susah mau ke samping kanan. Jadi terus di bawah.
Jadi kalau diambil yang pakai panah biru, maka double bondnya akan terbentuk di sebelah kanan. Ini tetap CH ya, ini tetap C, CH3, ini jadi di sini nih double bondnya, dan ini jadi CH2. Dan produk yang di atas yang sesuai dengan aturan itu kita sebutnya major, dan yang di bawah itu kita sebutnya minor. Oke, dan jangan lupa tuliskan by produknya tadi ada H2O, dan juga kita masih punya katalis, ya nggak? Kita dapatin lagi kan katalis kita dalam bentuk H2SO4. Oke, nah jadi sekian untuk reaksi mekanisme pada alkohol. Jadi untuk alkohol, sekali lagi yang menentukan dia I1 atau I2 adalah jenis karbon alfanya itu primary, secondary, atau tertiary. Sedangkan pada alkilhalida yang menentukan itu adalah basa yang digunakan itu alfa. Oke, nah setelah ini Madam akan jelasin tentang rearrangement atau hydride ataupun alkyl shift, karena itu akan menentukan major dan minor produknya seperti apa. Jadi itu di luar contoh yang Madam berikan ya. Nah, bagaimana nanti atau apa syarat atau kondisi sehingga terjadi yang namanya rearrangement, kita akan lihat di video-video berikutnya. So, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video yang lain. Jangan lupa subscribe dan like ya guys. Bye-bye semua.